Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya. wabarakatuh. Pagi kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang bagaimana kita menjadi orang yang efektif. Jadi 3 kebiasaan kemarin setelah kita bahas, yang 3 itu sebenarnya lebih kepada individu kita. Jadi kita bisa efektif itu kalau secara individu kita mandiri, kita mampu bekerja sendiri, kita proaktif, kita juga punya skill atau integritas diri. Nah, setelah 3 kebiasaan awal itu, kita bisa menjadi orang yang lebih efektif dengan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap kita membangun interaksi dengan orang lain. Nah, tapi kita perlu pahami dulu dasarnya adalah kita punya 3 kebiasaan awal itu. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu adalah kita menggabungkan kekuatan kita dengan kekuatan orang lain. Jadi bukan menyandarkan kelemahan kita untuk bergantung kepada orang lain, tapi justru kita memberikan kelebihan kita untuk digabungkan dengan kelebihan orang lain. Jadi prasyaratnya adalah kita punya 3 kebiasaan yang efektif yang awal itu, 3 awal itu. Nah, untuk bisa efektif dengan orang lain ada 3 hal juga yang kali ini kita akan bahas. Salah satu kebiasaan, yaitu yang keempat, adalah kita berpikir untuk menang dan menang. Menang dan menang ini pada dasarnya adalah kita berpikir setiap kita berinteraksi dengan orang, bekerja sama dengan partner, dengan karyawan, dengan atasan, dengan pelanggan, itu kita berpikir saling menguntungkan. Kedua belah pihak harus sama-sama untung, harus sama-sama menang. Jadi tidak berpikir yang lain, karena selain menang dan menang ini ada juga cara berpikir yang lain. Misalnya kita menang, orang lain kalah. Jadi gimana caranya biar kita untung, orang lain itu rugi. Nah, itu yang kita pikirkan. Atau yang penting kita untung, orang lain mau rugi mau untung itu terserah dia, itu urusannya dia. Nah, itu dalam jangka panjang akan tidak efektif. Tapi kalau kita bisa selalu berpikir bagaimana saya untung, orang yang kita ajak kerjasama itu juga untung, itu akan membawa kita efektif dalam jangka panjang. Sedangkan kalau kita menang orang lain kalah, itu nggak akan jangka panjang. Bisa pun untung tapi jangka pendek biasanya. Kalaupun pelanggan nanti juga tidak akan tahan lama, dia akan beralih ke yang lain. Atau dia masih tetap dengan kita, tapi karena dia rugi dia tidak bisa beli lagi ke kita. Karena dia rugi, akhirnya dia tidak punya uang untuk kulaan lagi ke kita. Nah, itu yang kita hindari adalah itu, berpikir menang atau kalah. Atau sebaliknya, kita kalah orang lain menang. Nah, ini juga tidak bagus. Misalnya daripada bertengkar, ya udah kita ngalah aja lah. Nah, ini dalam jangka panjang juga tidak bagus. Artinya kalau seperti itu kita bisnis, ya istilahnya bisnis ataupun sebagai individu, lama-lama kita yang sama, kita yang tenggelam. Artinya tidak bisa lagi bekerja sama dengan orang itu. Misalnya dengan pemasok, udah kita ngalah aja, kita nuruti sana. Nah, itu dalam jangka panjang nggak akan bisa, karena kita nggak punya keuntungan, kita nggak bisa untuk terus menjalin kerjasama. Nah, itu juga kita hindari. Atau yang ketiga, berpikirnya kalah-kalah. Saya rugi tidak apa-apa, yang penting partnerku juga ikut rugi, jadi kita sama-sama ruginya. Nah, itu juga pola pikir yang tidak efektif. Artinya kita itu senang yang kita itu rugi, atau kita itu pun tidak dapat untung, yang penting yang lain juga sama. Oh, saingan kita juga rugi kok, ya udah kita akhirnya kita merasa tenang dengan itu. Nah, itu yang kita hindari juga. Jadi antara berpikir menang dengan kalah itu memang ada kuadran, ya. Itu antara keberanian dengan tenggang rasa. Keberanian itu kekuatan diri kita untuk selalu memperjuangkan apa tujuan kita. Kita ingin untung, kita ingin menang. Nah, itu tujuan kita. Di satu sisi kita juga
punya tenggang rasa. Tenggang rasa itu terkait pikiran kita dengan partner kita untung atau enggak, rugi atau enggak. Nah, kalau kita keberanian kita tinggi, tenggang rasa kita tinggi, itu yang terjadi adalah berpikir menang-menang. Kita juga getol memperjuangkan keuntungan kita, memperjuangkan tujuan kita, tapi kita juga getol untuk orang lain ini, partner kita, biar dapat untung juga. Nah, dua-duanya itu mesti diperjuangkan. Artinya dicari solusinya. Oh, bagaimana biar kita itu bisa misalnya ke pelanggan dapat untung, tapi pelanggan juga dapat untung dari kita, daripada beli ke kompetitor itu lebih untung dari kita. Kita terus mikir gimana caranya, apa yang kita berikan ke mereka. Tapi kita juga memperjuangkan biar harga kita misalnya tetap bagus. Nah, itu dua-duanya itu mesti kita pikirkan. Dengan mitra juga sama, bagaimana biar kita dapat barang tepat waktu, kemudian sesuai yang kita butuhkan, harganya juga harga kompetitif, tapi mitra ini juga tetap untung. Misalnya pembayaran bagus, atau kita komitmen dengan awal kita, atau membangun integritas kita. Nah, itu semuanya adalah kita berpikir bagaimana untung dan untung ini. Nah, berpikir menang dan menang ini memang mutlak kita perlukan bila kita ingin efektif dalam jangka panjang. Karena dengan seperti itu kita membangun integritas. Orang jadi tidak curiga ke kita, oh kita itu selalu dimanfaatkan, dia kaya karena memanfaatkan aku. Nah, orang jadi tidak berpikir begitu. Dia bisa dapat untung banyak, orang juga ikhlas karena partnernya ini juga diuntungkan. Nah, itu yang membuat orang dalam jangka panjang itu lebih efektif. Orang juga rela untuk bekerja sama dengan kita, bahkan orang itu menjadi kepingin ya, atau mengidamkan bisa bareng berpartner dengan kita. Nah, itulah yang kita inginkan dalam jangka panjang. Hubungan yang baik, yang saling menguntungkan, itu adalah menang dan menang itu. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita punya keberanian yang tinggi, juga punya kemampuan yang tinggi, di sisi lain juga punya tenggang rasa yang tinggi, toleransi yang tinggi juga terhadap orang lain. Kita memikirkan orang lain dan juga memikirkan diri kita sendiri. Nah, dua-duanya ini memang mutlak kita jadikan karakter di dalam diri kita. Nah, mengubah karakter seperti ini memang tidak mudah, karena biasanya ada hambatan. Yang pertama adalah kelangkaan. Kita menganggap kalau ini orang lain menang berarti kita kalah, karena juaranya cuma satu misalnya. Nah, ini berbeda dengan berpikir kelimpahan ya. Orang lain menang juga tidak apa-apa, saya juga bisa menang, karena di alam semesta ini banyak kemenangan yang tersedia. Artinya perlombaannya tidak hanya satu, bisa jadi dia menang di sana tapi saya menang di sini. Nah, kita berpikir seperti itu, tidak berpikir wah dia menang berarti aku kalah, berarti gimana caranya biar dia tidak menang, walaupun saya juga tidak menang, yang penting dia tidak menang. Nah, itu kita anggap itu. Jadi berpikir berlimpah, sekali lagi kita anggap area lomba itu banyak. Jadi boleh aja dia menang di sana tapi kita menang di sini. Dan kita juga kadang mendukung biar orang lain, pelanggan atau apa, dia banyak untung juga tidak apa-apa, kita nanti untung di sini, di sisi yang lain. Artinya kita pinter untuk mencari gimana keuntungan untuk partner, dimana keuntungan untuk kita. Nah, itu berpikir berlimpah. Yang kedua juga butuh keberanian atau berjiwa besar. Artinya ketika seseorang kerjasama dengan kita, kemudian dia dapat kelimpahan, kemenangan, itu justru mestinya kita merasa bahagia, bukan merasa wah dia kok jadi kaya ya karena kerjasama dengan itu, sementara saya biasa-biasa aja. Ya, yang perlu kita pikirkan berarti bagaimana biar dia bisa kaya, kita juga bisa kaya. Dia bisa dapat kelimpahan, kita juga dapat kelimpahan. Ataupun dia dapat kekayaannya tapi kita dapat relasi misalnya. Dia dapat uangnya tapi kita dapat pelanggan baru, atau kita dapat integritas, kita dapat apa. Nah, itu kita berpikirnya kelimpahan. Jadi tidak mesti di satu sisi, tidak mesti keuntungan finansial aja, tapi juga ada hal-hal yang lain seperti integritas, kemudian relasi, kemudian
kesehatan, kemudian banyak hal-hal lain yang kita bisa menang di luar yang dimenangkan oleh partner kita atau pesaing kita atau ini orang lain itu. Nah, itu butuh keberanian dari diri kita untuk melihat atau bahkan mendorong orang lain itu sukses. Nah, ini yang perlu kita ubah dari diri kita, bagaimana kita bisa berpikir sama-sama menang ini. Nah, ini yang saya sampaikan untuk kebiasaan yang keempat ya, yang berkaitan dengan orang lain adalah kita selalu berpikir, selalu mencari cara, selalu berusaha bagaimana biar yang terjadi itu adalah situasi sama-sama menang dan menang. Oke, itu yang saya sampaikan untuk pagi kali ini. Terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, baik, terima kasih atas